Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan contoh konkret pemahaman UBD bagian menjelaskan, di mana kelompok kami beranggotakan yang pertama itu ada Afrianto, kemudian yang kedua ada Andini Julia Murti, ketiga saya sendiri Aulia Rama Putri, keempat Deni Rahmat Firdaus, dan kelima Ditri Willy Mandayanti. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman-teman saya dari kelompok 1. Kepada teman-teman saya persilahkan. Menjelaskan adalah penjelasan, artinya dapat memberikan ilustrasi atau contoh mengenai sebuah ide atau gagasan. Wiggin dan Mix 3 mengungkapkan bahwa penjelasan merupakan sebuah pernyataan yang membuat sesuatu lebih dapat diterima dan dapat dipahami dengan cara mendeskripsikan situasi dan struktur keadaan yang relevan. Dapat menjelaskan. Di sini peserta didik dapat menjelaskan dengan: pertama, melalui generalisasi atau prinsip. 2. Memberikan gambaran fenomena-fenomena, data, fakta, dan data yang dibenarkan secara sistematis. Ketiga, membuat koneksi yang mendalam dengan memberikan contoh atau ilustrasi yang menerangi. Baiklah, saya akan melanjutkan contoh konkret menjelaskan pada materi SPLDV. Yang pertama, siswa menjelaskan melalui generalisasi atau prinsip. Pada generalisasi tersebut terdapat beberapa konsep yang harus dipahami oleh peserta didik, yaitu variabel, bentuk SPLDV, cara penyelesaian SPLDV. Dari generalisasi ini, peserta didik dapat menjelaskan konsep dari variabel dana SPLDV dan hubungan dari variabel, bentuk SPLDV dan penyelesaiannya dengan bahasa sendiri. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan menjelaskan dari pemahaman dalam UBD, yaitu bagian mampu menjelaskan. Peserta didik dikatakan sudah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik tersebut dapat menjelaskan melalui generalisasi atau prinsip dengan memberikan contoh, fenomena, fakta, dan data secara sistematis, serta dapat membuat atau memberikan contoh ilustrasinya. Nah, kita bisa mengambil salah satu contoh konkretnya, yaitu permasalahan SPLDV, dengan memberikan ilustrasi permasalahan nyata mengenai harga untuk membeli sebuah buku, ballpoint, dan pensil, serta menunjukkan bagaimana cara menentukan harga tiap-tiap barangnya, serta menggambarkan langkah-langkahnya. Nah, pada kali ini, contoh ilustrasi permasalahan nyatanya yaitu harga 3 buku tulis, 2 pensil, dan 3 ballpoint adalah 15.700. Sedangkan harga 2 buku tulis, 3 pensil adalah 9.200. Harga 4 pensil dan 3 ballpoint adalah 11.000. Jika peserta didik membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 ballpoint, berapa ia harus membayarnya? Dari contoh tersebut, maka fenomena, data, serta faktanya dapat kita uraikan sebagai berikut. Pada fenomena, untuk mempersiapkan hari pertama sekolah di tahun ajaran baru, tentunya seorang peserta didik ingin membeli alat tulis di sebuah toko. Nah, sedangkan faktanya, harga barang-barang di toko alat tulis tersebut hanya bisa dilihat di kasir ketika melakukan pembayaran. Sedangkan data yang didapatkan yaitu harga 3 buku tulis, 2 pensil, dan 3 ballpoint adalah 15.700. Sedangkan harga 2 buku tulis dan 3 pensil adalah 9.200. Harga 4 pensil dan 3 ballpoint adalah 11.000. Itulah bagiannya fenomena, fakta, dan datanya. Sekian. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan menjelaskan dari pemahaman dalam UBD, yaitu bagian menjelaskan. Jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila siswa dapat membuat atau memberikan contoh atau ilustrasi. Nah, berikut diberikan soal penerapan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Adapun soalnya yaitu harga 3 buku tulis, 2 pensil, dan 3 ballpoint adalah 15.700. Harga 2 buku tulis dan 3 pensil adalah 9.200. Harga 4 pensil dan 3 ballpoint adalah 11.000.
Jika Isti membeli 2 buku tulis, 1 pensil dan 1 ballpoint, ia harus membayar berapa? Dalam contoh ini, peserta didik tidak hanya mengingat variabel, tetapi mereka juga mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar, memberikan contoh nyata, membuat pemodelan matematika dari permasalahan tersebut, dan bahkan menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan pemahaman mereka terhadap materi SPLDV tersebut. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok 1. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.